Apakah kamu suka film horor? Kalau kamu penggemar horor, mungkin sudah beberapa kali kamu berteriak ke layar, jangan naik loteng, jangan pisah, jangan periksa suara di bawah tanah, kabur dari pintu depan. Kamu tahu karakter tidak dapat mendengarmu, tapi saat ceritanya cukup menarik untuk membuatmu peduli dengan keselamatan mereka, kamu tidak bisa tidak mencoba dan membantu mereka. Lagi pula kamu mau seseorang menyelamatkanmu dari maniak pemegang parang yang mengintai di perkemahan musim panas tempat pekerjaan barumu sebagai konselor. Kalau seseorang mengawasimu bersembunyi di lemari, mendengarkan langkah kaki pembunuh bertopeng dengan pisau dapur di tanganmu, kamu pasti ingin mereka memberitahumu saat si pembunuh bersiap untuk merusak pintu dengan kapak. Tentu saja karakter dalam film favoritmu tidak pernah mendengarkan, karena ya begitulah cara kerja film. Namun pada tahun 1985, seorang pemuda mengembalikan kaset VHS berjudul Kembalinya Pembunuh Pinggiran Kota ke toko video di dekatnya dengan komplain aneh. Karakter utama film itu berhenti di tengah adegan untuk melihat ke kamera dan memohon bantuannya. Pegawai toko video menertawakannya dan menolak memberikan pengembalian uang, meskipun dia akhirnya menyerah dan menawarkan kredit toko. Setelah pria itu mulai menangis, dia memutuskan untuk membawa pulang kaset itu dan menontonnya hanya untuk melihat apa yang terjadi. Lagi pula dia belum pernah melihat seseorang menangis ke film horor seperti itu. Jadi dia duduk di kursi beanbag favoritnya, memasukkan kaset ke dalam VCR dan menekan play. Rupanya pelanggannya yang shock setidaknya ingat untuk bersikap baik dan memundurkannya. Film itu menceritakan kisah Heather Campbell, seorang wanita muda yang berencana mengadakan pesta di rumah keluarganya di Jalan Buntu, pinggiran kota klasik saat orang tuanya berada di luar kota. Dengan gaya pembunuh klasik yang sama, pesta ini akan berlangsung pada peringatan 10 tahun serangkaian pembunuhan mengerikan di lingkungan yang sama yang dilakukan oleh pembunuh pinggiran kota yang misterius. Saat pesta dimulai dengan musik keras, pesta pora remaja dan banyak minuman di gelas plastik merah, si pembunuh tampaknya memilih sekelompok orang satu persatu. Seperti pembunuh jahat klasik lainnya Michael dan Jason Mu, pembunuh pinggiran kota juga menutup wajahnya, mengenakan karung goni hitam di atas kepala yang menutupi semua yang dapat diidentifikasi. 90 menit pertama film itu menyenangkan tapi biasa. Pasangannya mendayung dipenggal di sini. Adegan mandi yang tidak perlu terpotong oleh penusukan seperti yang kamu kira. Tapi sekitar 97 menit, sesuatu yang mustahil terjadi. Heather berjalan ke ruang tamu, menemukan mayat teman-temannya berserakan dan menjerit yang merupakan yang terbaik dalam genre tersebut. Ratu teriakan remaja itu kemudian mulai berlari saat si pembunuh tampak mengejarnya. Dia berjalan ke ruang bawah tanah rumah, mengunci pintu di belakangnya. Kemudian dia menoleh ke kamera, air mata berlinang ke meja berlumuran darah dan berkata, "Hei, Pak, aku tidak mengenalmu dan aku tidak tahu mengapa kamu hanya duduk di sana menonton ini tanpa berbuat apa-apa. Tapi tolong, aku mohon, tolong aku. Apa yang bisa aku lakukan untuk bertahan dari ini?" Pada awalnya pegawai mengira dia dipengaruhi zat yang mengubah pikiran, tapi yang ada hanyalah popcorn dan soda toko. Tidak, ini benar-benar terjadi. Dia menatap dengan mulut ternganga ke layar tempat Heather mengawasinya dengan penuh harap. Dia terlalu kaget untuk berbicara. Setelah hening sejenak, Heather bersedih menggelengkan kepalanya dan berbalik ke arah tangga. Dia perlahan berjalan kembali ke pintu ruang bawah tanah, membuka kuncinya dan menariknya terbuka. Di sana si pembunuh sudah menunggu dengan topeng goni tanpa ekspresi. Mata petugas melebar dan dia berteriak, "Tidak!" Tapi sudah terlambat. Film tiba-tiba menjadi hitam dan dengan suara mendesing VCR mengeluarkan kaset itu. Pegawai duduk di sana menatap rekaman itu. Apa yang bisa dia lakukan dengan ini? Haruskah dia membuat kopian, mengirimkannya ke orang lain dan meneruskan kutukan itu? Haruskah dia mencoba menontonnya lagi? Dia tidak yakin dia tahan melihat Heather menatapnya dengan mata memohon yang sama. Kemudian dia teringat sebuah iklan yang dia lihat di belakang buku komik favoritnya. Melihat sesuatu yang tidak dapat kamu jelaskan, bertemu dengan yang tidak diketahui membuatmu terjaga di malam hari. Kami sedang mencari cerita yang aneh dan tidak biasa. Beritahu kami sekarang. Mungkin mereka bisa melakukan sesuatu yang dia tidak bisa. Dia mengembalikan kaset itu ke wadahnya, memasukkannya ke dalam amplop dan mengirimkannya keesokan harinya. Beberapa hari kemudian paket tersebut sampai ke penerima yang dituju, cabang rahasia dari organisasi SCP yang melacak aktivitas anomali melalui serangkaian iklan di buku komik dan toko video untuk memanfaatkan salah satu sumber daya yang paling kurang dimanfaatkan di dunia, kutu buku. Rekaman itu ditunjuk sebagai SCP-5733 dan Heather serta pembunuh bertopeng masing-masing ditunjuk sebagai SCP-5733-2 dan SCP-5733-1. Setelah pengamatan awal memastikan sifat anomalinya, tim penelitian dipimpin oleh Dr. Carpenter mulai melakukan serangkaian pengujian. Pengujian terbuka untuk semua karyawan organisasi dengan persetujuan Dr. Carpenter. Anggota yang disetujui akan ditempatkan di ruang serbaguna lokasi 73 dengan pemutar VHS dan televisi. Staf anggota lalu akan menonton film tersebut dan mencoba untuk terlibat dengan Heather dan membantunya melarikan diri. Untuk tes pertama, tingkat D1973 dipilih. Saat Heather menoleh ke kamera dan meminta bantuan,
depan, dia bertanya apakah dia punya mobil. Saat dia memastikan bahwa iya, dia melakukannya. Dia menginstruksikannya untuk menyelinap kembali ke atas, menemukan kunci mobilnya, keluar melalui pintu belakang, dan mengemudi secepat dan sejauh mungkin. Dia berhasil mengambil kunci mobil, tapi saat sampai di mobil, dia melihat bahwa bannya telah dipotong. Heather mulai panik, tapi 1973 membujuknya. Melanjutkan menyuruhnya memecahkan jendela mobil tetangga dan membuka kunci pintunya. Dia menurut dan 1973 menginstruksikannya tentang cara memasang kabel panas pada kendaraan. Mobil dinyalakan dan dengan penuh kemenangan dia melesat keluar dari jalan buntu. Saat mobilnya mulai menjauh, si pembunuh muncul dari kursi belakang memegang pisau dapur. Heather menjerit dan video itu terpotong menjadi hitam. Untuk tes selanjutnya, tingkat D1944 dipilih. Dia mulai dengan memberitahu Heather untuk mencari senapan ayahnya yang terlihat di awal film dan menggunakannya untuk menghabisi si pembunuh sebelum dia bisa menangkapnya. Dia menyelinap ke kamar orang tuanya dan menemukan pistolnya hanya untuk si pembunuh muncul di ambang pintu di belakangnya. Dia mengeluarkan pistolnya dan menembak, tapi tidak ada yang terjadi. Si pembunuh membuka tangannya menjatuhkan selongsong senapan ke lantai. Dia sudah dekat, tapi pembunuhnya selangkah lebih maju. Dia berteriak saat dia mendekat dengan pisau dan sekali lagi video itu terpotong menjadi hitam. Setelah beberapa tes dilakukan dengan anggota tingkat D dan tidak ada efek samping yang dilaporkan selain dari trauma yang jelas karena gagal menyelamatkan nyawa Heather, tes dibuka untuk semua staf organisasi. Asisten peneliti Felicia Baker mengajukan diri. Dia yakin pengetahuannya yang luas tentang genre pembunuh akan memberinya alat untuk membantu Heather menyusun strategi. Setelah berbicara dengan Heather tentang keahliannya yang terutama mencakup perencanaan pesta dan mengasuh anak, Felicia memutuskan bahwa Heather harus mencari bantuan dari luar. Dengan bantuan Felicia, Heather keluar dari rumah dan menuju ke rumah tetangga sebelahnya, Pak Loomis. Saat dia sampai di sana, pintu terbuka dan lampu mati. Kelihatannya tidak bagus, tapi dia tidak punya banyak pilihan selain masuk ke dalam. Dia berjalan ke kamar tidur tempat Pak Loomis dan istrinya sedang berbaring di tempat tidur. Dia mencoba membangunkannya, tapi kamera memperbesar untuk mengungkapkan tenggorokannya telah disayat. Sosok di tempat tidur di sebelahnya duduk tegak dan sebenarnya bukan istrinya, melainkan pembunuh pinggiran kota. Saat sosok itu mengangkat pisau dapur khasnya, layar menjadi gelap. SCP-5733 menjadi semacam kompetisi di antara staf organisasi. Setiap sukarelawan mengusulkan pengetahuan mereka akan membantu mereka menyelamatkan Heather. Asisten peneliti Nick Englund Desquich mengusulkan untuk memberitahu Heather untuk minta bantuan memberinya nomor telepon rahasia ke organisasi SCP sekitar tahun 1983 waktu pembuatan film. Namun saat Heather sampai ke telepon itu telah hancur berkeping-keping. Di sebelahnya ada catatan ditulis dengan darah yang berbunyi, "Satu-satunya dasar di sini adalah ketakutan." Kemudian si pembunuh muncul di belakang Heather dan video itu menjadi gelap. Entah bagaimana, si pembunuh tahu tentang organisasi SCP. Mungkin dalam pembicaraan telepon itu berasal dari dalam rumah. Selanjutnya, agen lapangan Malcolm Pleasance dan Donald McDowell dipilih karena pengetahuan mereka yang luas tentang pertarungan tangan kosong. Mereka berusaha mengajari Heather berbagai teknik bertarung dan pertahanan diri, sementara dia bertahan hidup dengan persediaan terbatas yang tersedia di ruang bawah tanah. Dia akhirnya meninggalkan ruang bawah tanah dan saat si pembunuh muncul, lalu mulai melawannya. Setelah 23 menit berkelahi, dia menjatuhkan pembunuh ke lantai dan mengambil kandil untuk menghabisinya. Saat para agennya menonton mulai merayakannya, versi kedua dari pembunuh pinggiran kota muncul di belakangnya menerjangnya. Tepat sebelum pembunuh baru menerjang, video itu terpotong menjadi hitam. Selama tes ini, pembunuh tampak lebih mahir dalam perkelahian daripada sebelumnya, seolah-olah bisa mendengar nasihat yang diberikan kepada Heather. Dengan teknik lain yang gagal, agen lapangan Tilda John Bennett dibawa untuk ujian, dipilih karena keahliannya di bidang taumaturgik dan menginstruksikan Heather tentang sihir dasar ofensif dan defensif sebelum membimbingnya keluar rumah dan ke halaman depan. Saat pembunuh muncul mengacukan pisau, Heather mampu memakai mesin terbang pelindung dan bertahan dari pisau itu. Dia mengikuti ini dengan mantra angin yang mendorong si pembunuh lebih jauh. Heather mulai berlari ke jalan masuk, membuat jeda untuk bertahan hidup saat pembunuh tiba-tiba melakukan mantra pembekuan yang membuatnya tidak bisa bergerak. Mata Heather yang lebar dan panik menatap laras kamera dalam jeritan tanpa suara saat si pembunuh mendekatinya. Menemukan pisau di tangannya sebelum video itu menjadi hitam. Akhirnya Dr. Carpenter mengajukan diri untuk melakukan tes. Dia menginstruksikan tim risetnya untuk menyiapkan daftar opsi untuk kelangsungan hidup Heather. Dibagi menjadi 4 kategori. Apa yang harus diambil dari ruang bawah tanah, kemana harus pergi setelah meninggalkan ruang bawah tanah, bagaimana keluar dari rumah, dan bagaimana melarikan diri dari jalan buntu. Dia tidak diberitahu tentang opsi-opsi ini, melainkan mencetaknya dan menempatkannya ke dalam mangkuk plastik pada hari ujian. Ada juga 3 kartu yang dibuat dengan diletakkan menghadap ke bawah, bertuliskan wajah, tubuh, dan kaki. Saat Heather berbicara pada Dr. Carpenter, dia memberitahunya bahwa dia akan memilih instruksi secara acak untuknya dan meminta agar dia mengikutinya dengan tepat. Kertas pertama menginstruksikan Heather untuk mengambil gunting taman dari ruang bawah tanah dan menaiki tangga kembali ke rumah utama.
utama. Selanjutnya dia disuruh naik ke kamar tidur, lalu turun ke ruang makan. Dia menurut dan sejauh ini tidak ada tanda-tanda pembunuhnya. Ketiga, Dr. Carpenter menyuruh Heather berlari kembali ke atas, keluar dari jendela kamar tidur ke atap dan kemudian melompat ke taman. Kemudian sudah waktunya untuk langkah selanjutnya. Dia menyuruh Heather untuk melompat di pagar ke taman tetangga dan lari ke jalan sampai dia bisa menemukan bantuan. Saat Heather berjalan di jalan, pembunuh menerobos pintu depan rumahnya tapi tidak mengejarnya. Heather terus berlari menyusuri jalan selama 20 menit saat pepohonan dan cahaya mulai berkurang. Lingkungan sekitar mulai menjadi semakin gelap dan semakin gelap sampai menyerupai kehampaan. Dr. Carpenter menginstruksikan dia untuk terus berjalan. Dia bisa melihat lampu dan rumah di kejauhan. Dia berlari menuju tangga tapi tiba-tiba berhenti dan mulai panik. Dia kembali ke perumahannya sendiri, di depan rumahnya sendiri, dan si pembunuh sedang menunggunya. Saat Heather menuntut untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, Carpenter membalik salah satu dari 3 kartu, bunyinya wajah. Jadi dia menyuruh Heather untuk menyerang wajah si pembunuh dengan gunting, lalu kaki si pembunuh, lalu tubuhnya. Si pembunuh menghindari serangannya, meraih gunting dan mendorongnya ke tanah. Saat Heather menatap si pembunuh, wajahnya bisa dilihat melalui karung yang robek. Itu adalah Dr. Carpenter. Heather menjerit dan video itu terpotong menjadi hitam. Bicara tentang putaran babak ketiga, film itu sendiri tidak menciptakan si pembunuh, tapi entah bagaimana penontonnya melakukannya, dan itu juga membuat si pembunuh lebih kreatif. Setelah kejadian ini, semua pengujian pada SCP-5733 dihentikan dan upaya untuk membantu mengubah Heather dari korban menjadi yang selamat dihentikan. Mencari jawaban, organisasi mencari Crystal Elms Productions, perusahaan film yang ada di sampul kaset video itu. Tidak ada catatan tentang perusahaan, film, atau pemerannya yang dapat ditemukan. Beberapa bulan setelah pengujian pada 5733 dihentikan, kaset lain ditemukan karena ya pada umumnya akhir-akhir ini semua itu ada lanjutannya. Kaset baru itu diberi judul Pembunuh Pinggiran Kota Datang Kembali dan konon diproduksi oleh Crystal Elms Productions pada tahun 1985. Ditunjuk sebagai SCP-6733. Berbeda dengan pendahulunya, kaset ini hanya diuji 1 kali. Seorang anggota tingkat yang pertama kali diperlihatkan SCP-5733 sampai titik di mana itu menjadi anomali dan kemudian diperlihatkan SCP-6733. Dia ditinggalkan sendirian untuk menonton isi rekaman itu. Berikut ini adalah apa yang ada di dalamnya. Dr. Malcolm Baines memasuki ruang pengujian untuk menemukan D1974 atau Jamie duduk di seberang TV. Dia memperkenalkan dirinya dan menjalankan serangkaian tes kognitif. Dia bertanya kepada Jamie apa pendapatnya tentang film itu dan dia berkata, itu adalah film pembunuhan standar. Ada sekelompok remaja yang baru saja lulus SMA dan pergi ke tempat perkemahan lokal di tepi danau untuk merayakannya. Salah satunya menyebutkan itu dekat lokasi di mana si pembunuh ditembak mati oleh polisi setahun sebelumnya setelah pembantaian. Dr. Baines mengklarifikasi menanyakan apakah ini referensi ke film pertama. Jamie melanjutkan, tidak terlalu jelas, mereka semua berpikir itu adalah Lou John. Selain dari gadis pemain utama, dia mengatakan ayahnya adalah seorang polisi dan dia melihat bukti video dari serangan itu. Tidak ada yang mereferensikan salah satu karakter dari film pertama dan mereka juga tidak muncul di film ini. Pembunuh adalah satu-satunya yang tetap. Menurut Jamie, peristiwa utama di film itu fokus pada perjalanan berkemah di tepi danau dan dengan cepat mulai kacau. Dr. Baines bertanya tentang pembunuhan sang pembunuh dan Jamie melanjutkan, dia punya pisau dapur, senjata yang sama yang dia pakai di film pertama. Dia menusuk banyak dari mereka. Cukup sadis untuk saat itu dibuat. Dia menebas wajah seseorang, lalu pria kutu buku itu ditikam di matanya. Yang itu cukup bagus. Kameranya tersemprot dengan darah. Salah satu remaja itu kepalanya remuk dan terbuka lebar. Dr. Baines menanyai James bagaimana perasaannya setelah melihat adegan itu. Dia menjawab, semacam ada adegan cukup mengagetkan dan cukup tegang di beberapa bagian, tapi itu agak kuno. Aku sudah melihat yang lebih menakutkan, tapi aku juga melihat kengerian yang lebih buruk. Hanya satu bagian dari film yang menonjol baginya. Dia menggambarkannya. Jadi gadis itu dan sahabatnya yang selama ini menjaganya masuk ke ruang bawah tanah. Pembunuh berjingkat dari belakang dan meraih temannya, memutus kepalanya hingga bersih dari lehernya. Pembunuh lalu mengejar remaja lainnya ke pinggir danau. Dia mengejarnya. Kamera dipasang di atas air danau. Bidikannya lebar. Kamu melihat garis air danau yang sejajar dengan bagian atas dan bagian bawah bidikan sehingga membagi layar secara horizontal. Dia terjatuh, berangkat menjauh darinya. Saat dia mendekatinya, kamera memperbesar meskipun perlahan. Itu butuh waktu. Dia juga ada musik di awal adegan, suara yang dalam dan gelap. Ini berhenti saat kamera bergerak lebih dekat. Aku lupa menginfokan. Ini adalah adegan yang panjang, lebih dari 5 menit, mungkin 10. Aku tidak tahu. Rasanya lebih dari 10. Jadi pembunuh mendekatinya, kita penonton mendekati pinggirnya. Kemudian musik berhenti dan hanya langkah kakinya serta permohonannya. Dan dia memohon, dia ada nafas basah yang tertahan oleh lendir yang keluar dari hidungnya. Dia mengoceh tapi sampai pada titik dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya membuat suara. Saat Jamie melanjutkan, dia mulai menjadi semakin tertekan. Kamera sudah sangat dekat dengan pinggiran sekarang dan pembunuh berhenti. Dia memutar kepalanya dan menatap lurus ke kamera. Kamu tidak dapat melihat matanya, tapi kamu tahu dia menatap lurus ke arahmu dan dia hanya berdiri
di sana menatap. Akhirnya gadis itu merangkak keluar adegan atau kamera melewatinya. Aku tidak ingat. Itu terus memperbesar wajahnya, di mana wajahnya ada di bawah tudung. Gadis itu terus berteriak di luar kamera. Lalu ada suara parau, robekan, dan jeritan berhenti. Itu hanya berhenti, tapi kamera terus bergerak. Kamu dapat melihat tetesan darah terciprat kepadanya. Kamu bisa melihat kain yang membentuk tudungnya. Wajahnya segera memenuhi layar dan lalu hitam. Tidak ada kredit atau tidak sama sekali. Video itu hanya terpotong menjadi hitam dan keluar dari player. Dr. Bain sedikit mendesak menanyakan apakah ada anomali yang bisa dia lupakan. Kemudian Jamie memikirkan sesuatu. Gadis itu, teman-temannya, mereka semua, aku tidak merasa mereka punya nama. Jamie menjadi semakin terganggu oleh film tersebut. Dari waktu ke waktu memanggil Dr. Bain ke ruangannya untuk menanyakan apakah mereka telah menunjukkan film tembakau kepadanya. Setelah tertidur, dia bermimpi tentang danau merangkak di sepanjang danau, mengingat kematian teman-temannya di tangan seorang pembunuh bertopeng. Saat dia bangun, dia melihat bayangan di luar jendela kamarnya. Itu berdiri di sana, diam dan tidak bergerak sepanjang malam. Itu hanya menghilang saat matahari terbit. Malam berikutnya, pengintai menangkap sosok manusia yang berjalan melewati hutan, tapi penjaga tidak menemukan jejaknya. Dr. Bain kembali ke sel Jamie untuk menemukan dia sangat tertekan. Dia berulang kali mengatakan bahwa pembunuh datang untuknya. Dr. Bain menepis kekhawatiran ini. Begitu Jamie sendirian, dia menatap ke cermin saat suhu mulai turun. Kamu di sini kan? Katanya. Tangan bersarang menuju cermin menyemburkan kaca kemana-mana. Di sisi lain itu dia, pembunuh pinggiran kota. Jamie melarikan diri dari ruangannya dan berlari untuk hidupnya saat pembunuh mengikutinya. Petugas keamanan Loren menghadapi pembunuh, tapi dia mengangkat lehernya dan menusukkan pisau dapur yang sudah dikenalnya ke kepalanya. Jamie terus berjalan melewati fasilitas tersebut. Pembunuh mengikuti dan meninggalkan jejak kehancuran dan mayat di belakangnya. Kemudian dia menghubungi Dr. Bain yang bingung dengan tingkah lakunya. Dr. Bain bersikeras bahwa dia harus pergi ke ruang bawah tanah, tapi karena ketakutan, Jamie menolaknya. Kedua pria itu berkelahi dan Jamie mendorong Dr. Bain dengan keras, membuatnya terlempar ke dinding. Sebalik lampu jatuh dari langit-langit mendarat di atas Dr. Bain. Beberapa orang asing berlari ke dalam ruangan, memanggil petugas medis dan meminta produksi dan pencahayaan untuk kembali dan mengatur ulang semuanya. Di luar layar, seorang sutradara berteriak, "Cut!" Wajah pembunuh muncul, memenuhi seluruh kamera dan video itu terpotong menjadi hitam. Peristiwa rekaman versi ini dibuat setelah rekaman itu ditonton oleh D1888 dalam sesi pengujian dengan Dr. Carpenter. Tidak pernah ada Dr. Bain yang bekerja di organisasi SCP. Entah bagaimana rekaman kedua ini menciptakan destabilisasi realitas yang terlokalisir. Tidak diketahui berapa kali sebenarnya telah diuji. Jadi berhati-hatilah dengan persewaan horor yang kamu pilih untuk ditonton. Kamu mungkin menemukan dirimu ada di tengah-tengah aksi dan apapun yang kamu pikir kamu ketahui tentang selamat dari film pembunuh, tidak akan ada jalan keluar. Kamu bisa lari, tapi kamu tidak bisa sembunyi. Sekarang tonton video VHS Ronald Reagan hilang yang menakutkan yang harus kamu tonton, SCP-1981 dan SCP-095 dan SCP-5094 Sekolah WizKids Miss J untuk SCP di media yang lebih misterius.